Om, ini saya tertarik banget ngeliat ini, Om. Iya, kita ada kolam di sini. Ini masa iya ada diskus, Om? Assalamualaikum, selamat sore Sobat CHI TV. Sore ini kita berada masih di kawasan Tangerang seperti episode sebelumnya. Seperti konten sebelumnya, kita sedang membahas siklit dari Amerika Selatan. Khususnya kita coba kulitin lagi lebih dalam untuk jenis dari diskus. Diskus itu siklit dari Amerika Selatan, dia habitatnya dari sungai Amazon. Untuk lebih jelasnya kita langsung tanya masternya langsung yuk. Zora Discus. Yuk kita lihat aja ke dalam. Sore Om. Sore Om Agi. Welcome. waktunya, Om. Iya, silakan Ini masuk. Teman-teman dari CHI TV Ya. mau coba cari info tentang Om. Monggo. Masuk. Yuk, teman-teman Permisi ya, masuk. Om. Nah, silakan. Nah, Om Hendra, Yes. ini sebetulnya tujuan kami ke sini mau coba memberikan edukasi yang lebih mungkin ya buat teman-teman di CHI TV Oke. yang mungkin belum atau baru berkecimpung di dunia siklit, baru miara siklit. Ya. Nah, ini seperti kita ketahui kan ya, siklit itu nggak cuma berasal dari benua Afrika seperti yang Ya. kita tahu ya, kayak Ya. Lunokara dan kawan-kawan itu memang Ya. kita sudah semua tahu. Ada juga siklit dari benua Amerika ya Om ya. Ya. Nah, terutama ini kami datang ke sini mau coba kita gali lagi ilmunya dari Om Hendra untuk menggali lagi berbagai informasi tentang siklit dari Amerika Selatan ini, khususnya untuk ikan ini ya Om ya, untuk ikan diskus ya Om ya. Diskus di sini. Diskus ya. Betul. Oke, gimana Om? Kira-kira kalau diskus itu ada berapa ini sih Om? Ada berapa jenis atau ada berapa tipe Om kira-kira? Sebenarnya diskus kalau kita ngomongin dari nenek moyang dia di Amazon, wild discus ya, wild discus Wild di discus sana itu aja. sebenarnya cuma ada 4. Yang pertama Symphysodon discus Haeckel yang ada bar yang tebal tuh di tengahnya. Tengah ya? Haeckel. Oke, Nah, itu kita sebutnya Haeckel band atau Ya. bar Haeckel. Baru ada yang green, Oke. ada yang brown, sama ada yang blue. Nah, jadi basicnya itu sebenarnya secara genetik cuma ada 4 ini di Awalnya, wildnya, basicnya betul. seperti itu. Ya. Oke. Nah, dengan perkembangan zaman juga ada rotasi ya, maksudnya ada yang nemuin, terus dibawa ke Asia, dibawa ke Eropa. Nah, mulai di situ tuh terjadi hibridisasi. Oke. Diskus A dikawin diskus B kawin diskus C, anaknya di cross lagi kemana-mana itu Dari berbagai crossing. strain yang ada di wild tersebut Iya, ternyata terjadi beberapa mutasi yang akhirnya kita kenal. Mungkin kita bisa namain di sini modern diskus dah. Modern Ya, modern diskus. Itu yang udah crossing sana sini gitu. Jadi kalau ngomongin modern diskus sekarang ada berapa banyak? Banyak banget lagi. Warna-warni, patternnya juga Artinya beda-beda. semakin Iya. zaman semakin banyak variasi-variasi nanti Akan ke depan. selalu bertambah. Oke. Iya. Semakin banyak variasi gitu. Nah, mungkin untuk pemula nih Om yang perlu tahu ya Om ya. Pertama nih, diskus ini kan bagus ya modelnya ya. Dia punya Iya. bentuknya bagus, dia punya gaya renangnya pun Iya, anggun. betul. Cuma Om, ada semacam apa ya? Rumor yang beredar kalau diskus itu susah Om. Rewel, Iya. cengeng. Betul. Stigma itu nggak bisa kita hindarin sih. Stigma itu, nah itu gimana? Om mungkin ada penjelasan Iya. untuk ke teman-teman. Waktu awal saya coba diskus pun memang udah cari-cari info dulu. Ya pastilah. Kalau saya tipenya begitu. Saya mau rawat sesuatu, saya akan cari informasi atau latar belakang dulu kan dari apa yang mau kita jalanin. Nah, ternyata memang stigma diskus itu ini ikan yang manja, ikan yang rewel, ikan yang gampang sakit gitu. Iya. Nah, tapi pada kenyataannya seiring berjalan waktu, ternyata kalau kita belajar dulu, kita persiapkan rumahnya dengan baik, airnya dicek dulu nih, air kita cocok nggak sih di rumah buat pelihara diskus? Akuariumnya yang ideal ukuran berapa sih? Nah, filternya kita harus pakai yang seperti apa? Nah, kalau itu semua sudah kita persiapkan, ternyata merawat diskus itu mudah. Oh gitu. Gitu. Jadi semua sarananya termasuk parameter air harus ada dulu buat dia. Kita harus tahu dulu. Harus tahu dulu, Betul. betul ya. Kita harus persiapkan dulu lah istilahnya. Kita mau adopsi ikan atau adopsi kucing, anjing, kita harus tahu dulu karakternya seperti apa hewan yang mau kita adopsi gitu kan. Begitu juga sama dengan ikan diskus ini. Jadi bisa dipastikan kalau teman-teman yang mengalami kejadian diskusnya mati, sakit, sering itu berarti memang dari awalnya sudah salah ya Om ya. Kurang preparation ya, kurang Betul, persiapan. kurang persiapan. Betul. Jadi dianggapnya kita beli di toko
kantong diapungin 5 menit, masukin, selesai. Ternyata tidak seperti itu. Tidak seperti Sebenarnya itu pun berlaku sama ikan-ikan yang lain. Iya. Cuma kebetulan diskus lebih sensitif. Oke. Gitu. Jadi begitu dikomparasi sama ikan yang lain, ikan yang lain lebih tahan banting. Ikan diskus kok langsung mati gitu hitungan menit. Ya proses ada proses atau step yang kelewat aja. Yang kita tahu mungkin aklimatisasi itu termasuk step yang tidak boleh kita lewatin kalau kita pelihara ikan. Jadi itu penting ya Om ya, aklimatisasi. Sangat penting. Sangat penting. Saya wanti-wanti sih buat teman-teman kalau nanti ternyata teman-teman CHI mau salah satunya dia mau coba pelihara diskus, pelajari dulu tentang aklimatisasi. Aja. Untuk parameter air kalau di sini berapa Om? Jadi Kalau buat gambaran. di tempat saya itu pertama saya sumber di sini menggunakan air PDAM. PDAM. Oke, nah dari parameternya itu pH-nya range-nya 6,8 sampai 7. 6,8. TDS-nya Maksimal normal ya pH-nya ya. iya, 7 ya? range normal, Range betul. Untuk TDS-nya itu di sekitar 60 sampai 70. Cukup soft ya. Soft di sini dan udah ideal lah, gitu kan. Artinya hanya dengan keluaran air pump itu sudah sangat memadai. Sudah sangat memadai, betul. Istilahnya kalau saya di sini mau saya kuras akuarium 100% sampai ikannya tidur, saya isi air baru udah nggak akan kenapa-napa. Wow. Gitu. Untuk suhu, kebetulan ini area Tangerang Selatan, ya Tangerang, Jakarta itu udah enak sih sebenarnya karena suhu ruangan kita kan cukup stabil, cukup hangat. Gitu. Jadi udah jatuhnya di range 28 sampai 30 itu udah enak banget buat mereka. Artinya yang ada di sini tidak pakai heater. Nggak pakai heater. Kita pakai heater nanti ada contoh, nggak ngefek juga sih, nggak kerja heaternya. Oh gitu. Karena kita misalnya setting heater di 28 nih, sedangkan kalau kita ukur air di akuarium itu udah sekitar 30. Jadi ya heater ada, cuma memang udah jarang bekerja karena suhunya ya suhu ruangannya sudah memadai lah untuk menjaga kestabilan suhu di akuarium gitu. Nah ini kan untuk suhu di Tangerang ya. Nah ini kalau teman-teman nih ada yang di Bandung, di Bogor, di Puncak yang airnya dingin, itu masih ada harapan nggak Om? masih. Itulah fungsinya heater. Oke, jadi wajib heater. Wajib heater. Wajib heater karena nah buat saya merawat diskus itu kan semua ikan pun sama. Cuma memang wanti-wanti kita ulang lagi, kita kalau mau merawat ikan itu merawat airnya. Udah, itu basic fondasi dalam perawatan ikan. Diskus, kita udah tahu parameter suhu dia 28 sampai 32 range-nya. Kalau mau enak di 28 sampai 30. Nah, kalau kita ngerawat di Bandung atau Bandung yang areanya dingin, ya kita pakai heater untuk menjaga dia setting di 28 terus. Begitu suhu turun di air, heater kan langsung nyala. Jadi itu akan stabil. Nah, kestabilan parameter air itu yang akan menjaga kesehatan ikan. Ikan itu sakit, nah diskus itu sensitif. Nah, akan sakit kapan? Begitu parameternya anjlok. Terturun, ternaik, terturun, ternaik. Itu yang bikin rentan karena turun naik. Iya, fluktuasi dari parameter. Mau pH, suhu, itu udah yang paling dominan. TDS mungkin kita bisa keluarkan. Karena kan kadang kita tambah garam ikan pun TDS bisa melonjak tinggi. Nah, it's totally fine. Tapi kalau udah masalah pH, suhu, itu memang istilahnya kurang bisa ditoleransi kalau fluktuasinya cepat dan jauh ya angkanya. Misalnya dari pH 6,5 tiba-tiba jadi 8 gitu. Jadi memicu si diskus untuk stres dia. Pasti stres. Udah pasti stres, bahkan bisa mati karena pH swing. Iya. Nah, kalau kan yang saya dilihat di sini nih ya, Om. Ini Om ada beberapa settingan tank yang ada pom tanknya juga yang bukan non diskus nih ya. Iya. Itu kira-kira apa Om? Untuk apa coba-coba aja atau pom tanknya ini harus dari benua yang sama yang sealam? Enggak juga sih. Enggak juga. Jadi memang itu lebih ke coba-coba. Intinya sih kalau buat diskus selama dia size body dari tank mate-nya mirip-mirip, nggak masalah. Iya. Sama karakternya juga. Kayak di sini contohnya tank display yang di depan ini kan diskus dengan Altum Orinoco. Altumnya besar-besar. Ya. Nah, Altum Pterophyllum Altum ini karakternya ternyata lebih kalem dibanding Scalare. Oh gitu. Kan Pterophyllum ada Altum, ada Scalare. Scalare mungkin teman-teman yang udah tahu banyak sekali hibridisasinya kan, manfish yang kita kenal sekarang. Itu lebih galak yang Scalare. Tapi kalau yang Pterophyllum Altum ini sama-sama kalem. Jadi mereka hidup berdampingan. Itu.
Dan ukuran make sense juga kayaknya kurang lebih bisa ngimbangin. Bisa ngimbangin. Bisa ngimbangin. Betul. Jadi mereka berkawan. Jadi kemana-mana pun mereka bisa berenang bareng. Kadang kan ada dua jenis ikan dalam satu tank yang sama, yang satu ke kiri, satu ke kanan. Ntar disamperin, pindah lagi gantian. Nah, tapi untuk diskus dengan Tetraphyllum altum ini, menurut saya tank mate yang paling mantep sih. Selama yang pernah kita coba. Di luar dari mungkin kita pakai koridoras Jadi buat mungkin yang kalau skala dasarnya. masih terlalu agresif mungkin untuk Iya, diskusi ya. iya. Masih terlalu galak. Masih terlalu galak. Iya, kalau yang ini lebih timid, lebih kalem ya, lebih jinak. Oh mungkin pernah coba gabung dengan Earth Eater seperti Geophagus. Geophagus Dinakara. oke, kalau ukurannya masih kecil. Oke. Begitu udah ukuran besar, diskusnya kalah makan. Oh Ya, iya. karena kalau kita lihat Geophagus mulutnya besar, Iya, langsung jedot. kayak nyedot tuh kan. Burger, diskus makannya cuil-cuil, Ah, kapan- dia hap langsung benar, habis. habis. Iya, nah itu kendala karena kebetulan aku pernah keep juga Geophagus penny, Oh, spending. 2 ekor, itu pemberian dari Brian. Dari kecil, datangnya kecil, cuma besarnya ternyata cepat sekali Iya. dibanding diskus, dibanding altum. Hmm. Akhirnya udah size besar, kita pindah ke kolam. Jadi udah nggak di akuarium lagi. Karena memang itu makannya gesit banget sih. Iya, Gesit bener. dan rakus. Benar. Kalah makan jadi diskusnya. Tapi kalau altum sama diskus, mereka sama-sama santai makannya. Nah Om, Ya. tadi kan Om ada bahas kalau sekarang itu sudah masuk modern diskus nih Om ya. Yes, Nah, yes, jadi yes. ada berbagai ya rekayasa manusia lah ya untuk menciptakan. Nah ini kan saya lihat ada yang pattern, ada yang juga solid nih Om. Yes, betul. Nah, kira-kira apa? Ada perbedaan nggak Om? Perbedaan misalnya pattern ini, jenis ini apa? Ada ciri-ciri khususnya nggak gitu ya? Ada. Ada ya? Kalau jadi secara garis besar di diskusi itu kita sebenarnya bagi 2 bagian lah ya. Dua bagian. Satu ikan solid yang warnanya tuh solid, mau biru satu badan, mau merah satu badan. Contoh Om, untuk yang solid dulu nih. Mungkin Nah, solid kalau nanti di sini teman-teman bisa lihat ada Blue Diamond. Blue Diamond, oke. Terus yang Kalau merah itu di situ Red Valentine. Red Valentine. Valentine. Iya, nah merah tuh nggak cuma satu jenis lagi nanti Om Agi. banyak lagi ya. Ada Red Valentine, ada Red Melon, ada Sun Merah. Oh. Itu balik lagi nanti begitu kita udah makin kenal ikan diskusi ya, kita udah bisa bedain. Oh ini Iya, betul. garis keturunan dari Arvi, ini garis keturunan dari Red Melon gitu. Jadi ada istilah, saya sering dengar tuh ada brown base, ada Ya apa betul. aja, Om, lupa saya deh. Ya ada white Golden ya, base, white base ya. ya gitu yellow base, nah Ah. kayak gitu-gitu. Nah itu mapping genetik yang memang mungkin breeder yang tahu, tapi hobis tahu nggak bisa. Ya tinggal belajar gitu. Kayak Red Valentine, ini merah yang dari white base. Jadi kalau dilihat di lebih detail, sebenarnya daging atau mukanya itu putih, Putih. white base. Tapi nanti kalau teman-teman lihat ada Red Melon, itu kan istilahnya merah yang sejuta umat. Iya betul. Ya gampang Semua orang banget taunya namanya. red melon. Iya. Nah itu mukanya kuning. Oke. Oke, nah itu Jadi itu golden mutasinya. base istilahnya. Dia yellow base. Oh yellow base. Ya, yellow base. Jadi atau turunan sebenarnya kalau ditarik lagi dari pigeon base. Jadi pigeon base, yellow base itu sama. Wah, cukup banyak. Banyak. Nanti kalau tadi Om Agi bilang ada brown base, Brown base base. coklat. Nah. Itu yang kita kenal ikan merahnya apa? Sun merah. Oke. Ah, Sun merah tuh maksudnya brown base. Sun merah itu masuknya brown base. Jadi kalau dilihat mukanya emang agak lebih gelap, merahnya juga lebih merah marun, nggak secerah red melon. Kalau gitu. untuk blue diamond, Blue Diamond sebenarnya dia brown base. brown maksudnya. Brown base. Walaupun dia biru, tapi kalau kita tarik dari garis genetiknya ya memang ini brown base. Base-nya gitu ya. Istilahnya daging. Kayak di arwana pun ada blue base, green base kayak gitu sama. Di diskus pun ada bagian-bagian seperti itu. Nah, itu solid. Terus kita ngomongin ikan pattern tuh mostly brown base. Oh, Mostly ya, yang mostly. kelihatan temen-temen nih kalau misalnya ada biru merah dengan coraknya yang berbagai macam itu yang brown base. Tapi ada nggak yang base lain? Ada di snow base, di white base ada, di golden base ada, di yellow base pun ada gitu. Cuma kadang kan kalau kita ke toko taunya turquoise gitu. Iya. Ya turquoise, nah itu brown base. Oke. Ya coraknya seperti apa? Coraknya beda-beda nih Om Agi. Ada yang horizontal, ada yang vertikal, ada yang koma-koma, ada yang kayak batik gitu kan, ada lagi yang titik-titik. Jadi banyak sekali jenis-jenis pola atau pattern di badan ikan diskusi itu yang sampai sekarang pun masih terjadi mutasi corak itu. Makanya kalau ditanya varietas diskus saat ini yang modern ada berapa sih? Kalau saya tidak salah itu udah sekitar 60-70.
banyak sekali. Dengan apalagi kalau dikasih nama, kadang kan breeder kasih nama komersial tuh Iya, macam-macam iya, ya. iya. Sebenarnya ya ini kita taunya ini leopard loh. Iya, sebetulnya. Pohonnya Nama atau mereka. payungnya Iya, iya. gitu. Jatuhnya di bawah leopard. Cuma kan nanti ada di yang namain Maze Leopard, Leopard Pantera, Leopard apalagi. Jadi ya itu semakin kita belajarin, kita akan semakin tahu sih. Oh ini leopard. Ya mungkin karena ada perbedaan pattern sedikit, namanya beda dikit gitu. Mungkin itu next step-nya setelah teman-teman dari CHITV ini udah mulai merasa bisa nih Iya, untuk keep betul. bisnis beberapa bulan Yes. gitu ya, Om ya. Itu stepnya akan seperti itu tuh, Om Agi. Nanti lama-lama nambah. Iya, koleksi. begitu ikan di rumah udah sehat, udah Ah. bisa keep. Aduh, saya kayaknya belum punya yang jenis ini nih. Belum punya yang jenis itu tuh. Iya, iya. Karena pengen koleksi kan. Betul. Kita kan pengen menikmati dan koleksi gitu. Itu step-step awal biasanya untuk hobi seperti itu. Nah Om, terus kalau untuk misalnya penyakit itu ada nggak sih Om yang susah untuk yang mungkin sampai Om sendiri pusing nanganin salah satu penyakit yang Iya. Di diskus sebenarnya yang paling ngerepotin kita lah ya. Kita sebutnya merepotkan kita karena apa, pengobatannya mungkin lama, pengobatannya mungkin efektif atau tidak, itu penyakit internal. internal? Yes, eksternal kita bisa lihat. Jadi White ada spot, eksternal nih. ya Om, bagi dua. Bagi Ada dua. eksternal, ada internal. Ya. Kalau eksternal kan kelihatan mata. Bintik putih, white spot. Oh, kita langsung bisa tahu nih obat yang sesuai apa. Terus bintik emas, velvet, gold dust gitu kan. Itu bisa kita langsung pakai basis yang copper. Cuma begitu internal, misalnya dia berak putih atau nggak mau makan dulu dah, gejala awal. Ikannya kelihatan sehat, warnanya mungkin masih cerah, tapi kok ikan ini mojok gitu kan. Itu pasti kasus yang sering ditemuin hobis. Mojok di belakang, ngelihat ke belakang, teman-teman sibuk makan dia nggak. Nah ini udah gejala awal. Tapi gimana cara kita tahu ini penyebabnya apa kalau kita misalnya nggak ambil sediaan terus dilihat di mikroskop gitu kayak Om Steve. Kalau Iya, Om Steve kan udah kelihatan nih dari pup di scrap. Wah ini penyebabnya ini obatnya lah. Cuma kalau hobis di rumah kan susah. Nah Betul. itu biasanya kendala yang dihadapin oleh teman-teman hobis. Jadi kalau ditanya penyakit mana yang sulit, buat saya sih ketika nanti hobis udah ketemu diskusnya yang sakit internal. The iya, kelihatan badan atau eksternalnya bagus, nggak ada masalah, tapi kok ikannya kayak nggak sehat. Nah itu udah. Nah itu untuk antisipasinya gimana Om? Maksudnya apa Om di sini kan di konten kebanyakan kan hobis kita itu di konten aja gitu Betul, kan ya. betul. Terus apa langsung diobatin di tempat? Artinya ikan sehat dengan ikan sakit ayo gabung kita berobat bersama. Iya, Atau sekalian Om gitu ya. ambil, Ah, ah. itu gimana Om kira-kira? Kalau udah kelihatan ikan yang sakit, lebih baik karantina. Karantina. Karantina, karena gini, buat saya kita nggak akan pernah bisa membuat satu akuarium atau satu ekosistem di dalam akuarium itu bebas parasit. Impossible. Parasit atau makhluk-makhluk halus itu, bakteri, parasit, jamur itu selalu ada kan. Cuma kan persentase atau populasinya itu rendah. Makanya nggak membuat ikan kita sakit. Ya. Tapi begitu ikan kita stres, baru tuh penyakit kena. Nah, dengan posisi tadi ada ikan satu sakit yang lain sehat, saya lebih baik ambil dulu yang sakit obatin. Karena kemungkinan antibodi atau daya tahan tubuh ikan-ikan yang lain bagus. Begitu kita obatin satu komteng, stres, misalnya mereka kena formalin lah. Ada salah satu beberapa obat base-nya formalin atau copper sulfat yang termasuk obat keras juga. Ikutan stres temennya kan. Akhirnya yang tadinya nggak sakit, Nggak sakit, jadi tahan, jadi ikutan. malah jadi sakit Iya, karena iya. dia stres Stres. untuk nahanin obatnya itu. Wah. Nah itu saranku lebih baik di karantina. Jadi memang jangan menyepelekan faktor stres ya Om ya. Wah, nggak ikan bisa. sehat pun kalau stres juga jadi masuk penyakit Betul, ya. Om, ya? betul, nggak bisa. Itu kita harus jagain. Makanya kualitas air dijaga, ikan sehat, imunnya bagus, susah kok. Diskusi itu sebenarnya termasuk ikan kuat. Oke. Karena saya pernah coba kipari Nah, ikan predator lain. iya. Begitu saya pelajarin obat-obatnya, cuma diskus yang tahan dengan bantingan segala macam jenis obat. Obat. Kita ke pari harus lebih hati-hati ngasih obatnya. Jadi diskus komteng sama pari, kita malah takut parinya kenapa-napa. Kita tahu obat ini diskus tahan gitu. Jadi itu sih salah satu atau dua hal yang perlu kita pertimbangkan ketika keep si ikan ini. Nah, yang berikutnya tips juga nih buat teman-teman CHI kalau baru merawat diskus, baru beli, aklimasi udah dilakukan dengan baik. Seminggu makan sehat nih, makan pada aktif, terus tiba-tiba
dalam beberapa hari ke-8, hari ke-9 kok mulai pada nggak nafsu makan. Nah, jangan langsung kasih obat. Jangan langsung kasih obat. Jangan-jangan itu airnya udah menurun. Amonia, nitrit, nitratnya udah mulai tinggi. Coba water change dulu. Coba ganti air dulu. Jadi 50%. Jangan buru-buru. Wah, ikan saya mogok makan. Internal nih, kata Kohendra nih kemarin di kontennya gitu kan. Nggak selalu. Jangan-jangan itu ternyata filternya belum mature, parameter amonia, nitrit, nitratnya meningkat, itu bikin ikan malas makan juga. Coba ganti air dulu, begitu dia ganti air kelihatan lebih segar mulai makan, oh berarti itu udah penyebabnya. Jadi jangan buru-buru obat. Itu tips yang menurut saya cukup valuable buat teman-teman untuk ngerawat ikan ini nantinya. Iya. Maturasi filter itu kan baru terjadi 2 bulan. Apalagi kita baru setup, baru beli nih akuarium baru, filter belum matang, apa segala macam, new tank syndrome. Nah, itu harus diperhatikan juga. 2 bulan. 2 bulan. Normal ya. Kalau kita udah pakai produk-produk bakteria starter mungkin sebulan bisa lebih cepat. Karena kita masukin bakterinya. Jadi sebetulnya kurang lebih prosedur ikan itu sama ya, Om. Mirip-mirip aja. Sama. Cuma kenapa di Diskus lebih kelihatan beda? Karena dari awal memang tidak di-prepare. Betul. Tidak di-prepare dengan maksimal ya sama Om. Selama teman-teman udah nyiapin akuarium, yang ideal menurut saya 100 cm ke atas lah. Panjang 100, 1 meter. Diskus ya. Ya, karena ini kan termasuk ikan besar. Bisa sampai 5 inch badannya. 6 inch. Iya. Itu 1 meter, lebar 50, tinggi boleh 40, 50, mungkin 60 lah, udah cukup. Kita nggak perlu sampai 80 sampai 1 meter untuk tinggi akuarium Diskus. Nah, habis itu filternya. Ya, habis itu lampu. Diskus senengnya lampu yang tidak terlalu terang. Nah, itu buat teman-teman juga. Stres juga ya, Om ya? Betul. Tapi bisa nggak dia beradaptasi ke lampu yang terang? Bisa. Gitu. Tapi awal-awal kalau baru beli, ya pakai lampu ruangan dulu deh, baru awal datang. Nah, nanti besoknya, ya jangan langsung ada spotlight gitu kan. Gara-gara kita pengen coba-coba nikmatin ikan stres ya. Nah, kalau untuk size, Om, ini pemula ini kan karena mereka ini takut-takut dengan stigma yang ada. Ya. Akhirnya mereka beli yang 2 inch, ya, 1 inch, karena betul. apa alasannya? Murah, Om. Murah. Jadi kalau mati nggak nyesek. Yes. Nah, itu gimana, Om? Bener nggak tuh pola pikir seperti itu? Atau mending sekalian yang gede? Ada juga yang bilang kan yang gede itu malah lebih kuat. Ya. Ada yang bilang, kalau menurut Betul. Om Hendra gimana? Kalau buat saya, dulu juga saya begitu. Nah, dulu saya juga beli kecil-kecil karena takut mati. Yang kecil aja udah lumayan harganya. Betul. Apalagi yang gede. Apalagi yang besar gitu. Oke. Ini perbandingan dulu buat teman-teman, 2 inch ke bawah itu lebih rentan. Jadi lebih lemah. Oke. 3 inch ideal. Untuk entry level, belilah ikan 3 inch. 3 inch ke 4 inch, 5 inch sudah nggak terlalu berbeda jauh. Ya, jadi minimal 3 inch. minimal 3 inch. Karena ketahanan, juga kalau kalian mau beli itu merahnya udah jadi, patternnya udah kelihatan. Kondisikan lah ya. Ya, itu sudah enak gitu. Sudah enak dilihat. Itu step pertama. Cuma apakah kita langsung beli ikan mahal, salah apa enggak juga gitu kan? Saya pernah sharing di YouTube saya, ini ada 2 mindset. Mindset yang pertama yang kita udah bahas, kita beli ikan murah, kalau mati kita masih bisa beli lagi. Betul. Atau mindset kedua, kita beli yang siap-siap ikannya misalnya 3 inch-nya sejuta. Mahal dong. Apalagi kita nggak mungkin beli 1 lagi, Betul. beli 5. Iya. Dengan mindset, saya mau beli rawat langsung ikan bagus, mau nggak mau itu orang harus belajar. Saya nggak mau ikan saya mati. Akhirnya dia belajar mati-matian. Dia belajar lebih teliti, dia belajar lebih detail, dia lebih pintarnya lebih cepat. Iya. Ini nggak salah juga menurut saya. Karena saya dulu beli indukan pun langsung yang bagus. Kenapa? Karena saya mau ini harus berhasil. Akhirnya saya belajar breeding itu harus seperti apa. Itu mempercepat proses belajar saya. Memacu kita. Memacu kita, betul Om Agi. Jadi itu ini dua dunia yang berbeda. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar gitu. Semua sesuaikan dengan pertama budget kita lah, sama mindset kita. Oh, nggak apa-apa. Saya akan belajar serius walaupun saya menggunakan atau beli ikan 2 inch 10 ekor. Nggak masalah juga. Cuma yang harus teman-teman pahamin adalah ya kita mau merawat, kita bertanggung jawab terhadap nyawa mereka, persiapkanlah dengan baik. Itu aja sih. Om, ini boleh nggak kita izin untuk Boleh. tur di Iya. sini ya, Om ya? Boleh. Monggo.
Jadi ruangan ini semua untuk for sale ya Om? Iya, betul. Semua ya? Ini display di mana Display teman-teman segini datang banyak. pilih ikan di sini. Oh mantap. Begini banyak ya, nanti tinggal dijelaskan, nanti ada footage masing-masing buat Ya. kalian yang mau belajar tentang jenis-jenis cichlid, nanti ada di footage. Om, ini saya tertarik banget ngeliat ini Om. Iya, kita ada kolam di sini. Ini masa iya ada diskus Om? Ada ini. Ada ya? Ada. Jadi bisa ya diskus di kolam ya? Bisa. Wow, luar biasa. Jadi memang Nggak sebenarnya mungkin heater ya Om? kenapa? Nggak Enggak. mungkin heater sebesar ini? Sebenarnya suhu di sini pun rendah. Oke. Bisa 26. Karena kan dia ke bawah tanah ya, gitu. Banyak nggak diskusi yang nggak terlalu banyak karena yang masuk ke sini sebenarnya ikan-ikan diskus reject yang memang tidak layak jual. Oke. Saya nggak tega matiin ikan, biar mereka hidup aja di sini. Tidak layaknya aja untuk pemula ini sudah cukup bagus Om. Iya. Ada merah-merah tuh. Iya, di Itu sebelah melon. sana. Ada melon, ada arvi, kadang ada yang badangnya bengkok Wah. gitu. Tapi ini pembuktian lagi, artinya diskus itu kalau airnya cocok di kolam pun bisa ya Om? Bisa. ya? Jadi Oh, kalau tapi ini indoor ya Om ya? Tidak indoor nggak hujan ya? kehujanan, betul. Oke, jadi kolam indoor masih memungkinkan kok guys. Dia bisa nggak hidup di suhu 26? Sebenarnya bisa. Karena kita sempat masukin di aquascape yang pakai chiller. Oh, Jadi kita diajak sama salah satu scaper handal. dingin berarti ya? Dia udah mature tanknya, terus main tanamannya juga tanaman yang dingin. Kita sempat worry, agak khawatir. Ini bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Cuma yang kita lakuin apa? Aklimatisasi kita perlama sampai 2 jam. Oh gitu. Jadi diskusnya udah ngenalin suhunya yang dingin itu, masuk sampai kita follow up, Bu gimana ikannya, Bu gimana ikannya, sehat, udah makan, aman. Ternyata diskus di aquascape sudah terpatahkan tadi. Oh, betul. Terus aquascape yang dingin juga bisa Betul, gitu kan. Artinya sebetulnya yang bikin sakit itu fluktuasi sebetulnya. Fluktuasi. Kalau stabil di 26. Betul gitu, banget itu Om Magi. juga ya sebetulnya. Betul banget. Oke, oke, Ha-ha. oke. Jadi buat saya Pengetahuan baru guys. diskus tuh parameter toleransinya cukup besar, lebar sekali. Mau dari pH 5,5 sampai ke 8,3 itu lebar sekali, bisa Wow. mereka hidup. Berarti bener ikan kuat ya. Iya, tapi penyesuaiannya harus perlahan. Iya benar. Nah Om Hendra, Yes. ini yang saya mau tahu. Mungkin untuk pemasaran Om selama ini kira-kira kemana? Atau ada online atau offline? Kan di sini ya? Iya, otomatis offline di sini Ah. betul. Dari awal kita mulai bangun brand Zora Diskus, itu memang langsung ke sosial media online. Sosial media. Iya, waktu Facebook? itu kita perkuat pertama di YouTube, Instagram. YouTube, Instagram. Iya. Baru Facebook. Facebook sih lebih ke ya harus ada kan di semua tempat, cuma fokus utama kita pasti YouTube dan Instagram. Ya. Seluruh Indonesia udah kita pernah jangkau. Sampai ke Aceh dan Papua pun kita sudah kirim, Bisa Manado. juga pengirimannya. Istilah kan itu yang jauh-jauh semua. Itu udah kita kirim juga, dan memang market di Indonesia bertumbuh sih Om Magi menurutku. Untuk diskus itu Iya, iya. bagus banget growth-nya, karena aku kan main diskus itu dari 2018 2019 18 berarti sekitar 6 tahun. ya 6 tahunan. Begitu COVID tuh memang growth-nya langsung spike kan, kita semua dunia hobi kayaknya melejit, walaupun itu musibah ya buat kita, tapi secara Di balik kesehatan musibah di balik ada- musibah ada ininya ada blessing-nya. Iya, 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 iya. Nah, di situ kita growing sampai kita punya waktu itu sempat kita pikir juga kita perlu punya showroom atau galeri nggak sih? Oke. Tapi ternyata banyak juga teman-teman yang mau datang, yang mau lihat ikannya langsung. Dia nggak mau beli by foto atau video. Terutama yang daerahnya dekat lah, sekitaran Jabodetabek tuh kemungkinan datang ke sini. Jadi offline ada, online ada. Jadi untuk yang mau datang ke sini otomatis harus janjian dulu berarti ya. Iya, Nggak kalau bisa on the mau spot, misalnya lagi lewat ketok-ketok gitu memungkinkan boleh, nggak tuh? boleh. Oh, aman. Boleh, kita terima karena staff kita standby. Oh, Dari ada staff. jam 8 sampai jam 5. Atau jam 9 dah, karena jam 8 masih kasih makan kan. Jadi untuk Sabtu Minggu juga nggak ada masalah. Sabtu Minggu kita masih buka. Oh. Cuma nggak tahu nih, nanti kita sempat ada obrolan sama istri apakah Minggu kita mau libur atau enggak, itu masih dalam pembicaraan gitu. Cuma sejauh ini Senin Sabtu pasti buka. Oh, gitu. Gitu. Jadi kalau Mungkin ada teman mau ini, Om, datang. ada kontak personnya yang mungkin kalau teman-teman mau ke Zora Boleh, ada yang kalau bisa pembelian bisa langsung mau produk mau ikan, itu bisa ke 0811 9891 943 sama Shelly. di-share. Oke. Nah, karena Bisa
Saya di sini itu lebih ke breeder atau yang banyak waktunya di farm. Iya, iya. Shelly pegang penjualan. Jadi Iya. suami di farm, Iya. yang bagian jualan istri. Saling kerjasama ya, saling Iya. support ya. Ini saya juga salut karena saya tahu juga backgroundnya Om Hendra ini kan juga dokter ya. Iya, iya, iya. Jadi wah ini dokter yang luar biasa. Jadi selain Thank you. paham penyakit juga, kita juga main diskusi juga fokus, Mm-mm. panutan lah. Thank you Om Agi, thank you. Om Hendra, Mm-mm. ini saya say thank you banget teman-teman dari Sobat TV, CHI TV juga thank you berat atas kesediaannya Om. Sharing Iya. dari awal sampai akhir ini Sama-sama Om sangat-sangat Agi. bermanfaat buat teman-teman semua. Mungkin pesannya ya untuk Zora Diskus ya mungkin ini ya biar teman-teman ini biar nggak usah takut lah ya untuk Iya. Miara Diskus ya Bisa, Om ya. bisa. Yang penting awalnya itu dari parameter air dan segala informasi yang tadi diberikan dipenuhi dulu ya Om. Ya? Betul, persiapannya nomor 1. Ya. Oke. Om, ini Yes. saya ada bingkisan dari sponsor. Oke. Dan juga dari komunitas kami, Ya. Secret Hobbies Indonesia. Mohon diterima cuma Terima maaf, kasih. apa Terima kasih adanya, Om Agi. Om. Iya, thank you, thank you. Semoga Thank you, Zora thank you. Diskus ke depannya semakin sukses, Yes, semakin amin. banyak penggemar diskus juga di Indonesia. Thank Terima you. kasih banyak, Om. Thank you Om Agi. CHI. Jaya, jaya, jaya.